Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Azania Sofia pada materi Sejarah Peminatan kelas 11 mengenai akar-akar nasionalisme di Indonesia serta pengaruhnya pada masa kini. Di sini ada yang pernah dengar kata nasionalisme? Nah, secara sederhana, nasionalisme ini dapat diartikan sebagai rasa kebanggaan atau kepentingan negara dan bangsa yang mendapatkan perhatian yang besar bagi negara. Nah, nasionalisme ini merupakan paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas setanah air, persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lahirnya nasionalisme di Indonesia. Lahirnya nasionalisme di Indonesia ini tidak terlepas dari bangkitnya nasionalisme di Asia. Bangkitnya nasionalisme di Asia ini merupakan akibat dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Lahirnya nasionalisme di Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor dari dalam, yang kedua, faktor dari luar. Pertama, kita akan membahas mengenai faktor dari dalam yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Indonesia, yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 1. Adanya kesamaan nasib akibat imperialisme dan kolonialisme. Perkembangan dan kemunculan imperialisme di dunia, termasuk di Indonesia, membawa perubahan yang sangat besar karena pelaksanaan kolonialisme dan imperialisme ini membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Karena semakin terpojoknya bangsa Indonesia, hal ini menyebabkan munculnya perlawanan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri untuk terlepas dari belenggu penjajahan bangsa Barat. 2. Kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu ini khususnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan kebesaran kerajaan Islam lainnya. 3. Munculnya kaum terpelajar. Setelah pelaksanaan politik etis memunculkan para cendekiawan, sehingga dengan adanya perbaikan dalam bidang pendidikan ini di tanah jajahan melahirkan golongan terpelajar yang menjadi penggerak menuju kemerdekaan Indonesia. 4. Kemajuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Di sini saya akan memberikan contoh pada kemajuan dalam bidang politik. Perkembangan di bidang politik ini ditandai dengan munculnya partai dan organisasi pergerakan yang didirikan oleh kaum terpelajar yang akhirnya mengubah dominasi kekuasaan dari kolonialisme di Indonesia. Setelah mengetahui faktor dari dalam yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor dari luar yang menyebabkan munculnya rasa nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, kemenangan Jepang terhadap Rusia. Yang kedua, pergerakan kebangsaan India. Yang ketiga, gerakan kebangsaan Filipina. Keempat, gerakan nasionalisme Mesir. 5. Pergerakan nasionalisme Turki Muda. 6. Gerakan nasionalisme rakyat Cina. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan nasionalisme di Indonesia, yang mana perkumpulan pelajar ini menjadi cikal bakal munculnya nasionalisme dalam perjuangan dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Perkembangan nasionalisme di Indonesia pada pembahasan kali ini akan dituntut pada masa awal pergerakan nasional, di mana para pelajar dan para cendekiawan sebagai penggerak timbulnya nasionalisme di Indonesia. Sebelum itu, kita terlebih dahulu mengenal aliran nasionalisme di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 aliran nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme Islam. Yang kedua, nasionalisme sekuler. Yang ketiga, nasionalisme Marxisme. Nah, untuk aliran nasionalisme Islam, partai yang menganut aliran ini yaitu Syarikat Islam, Masyumi, Muhammadiyah, dan NU. Selanjutnya, partai yang menganut aliran nasionalisme sekuler yaitu Budi Utomo, Indeks Partix, dan PNI. Dan yang terakhir, aliran nasionalisme Marxisme dianut oleh partai PKI, ISDV, dan SDAP.
Dan ketiga aliran nasionalisme inilah yang akan mewarnai nasionalisme Indonesia sampai Indonesia merdeka. Mengenai perkembangan nasionalisme di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nasionalisme di Indonesia pada masa penjajahan. Yang kedua, nasionalisme di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang ketiga, nasionalisme di Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang keempat, nasionalisme di Indonesia pada masa Reformasi. Gerakan kebangkitan nasionalisme di Indonesia pada dinamika sejarah pada fase pertama ini diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang dimotori oleh pelajar Stovia yang berdiri pada tahun 1908. Fase kedua ini ditandai dengan kebangkitan nasionalisme di Indonesia pada tahun 1928, di mana hal ini merupakan 20 tahun setelah kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Pada fase ini, kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, dan bahasa telah disadari oleh para pemuda sehingga terkotak-kotak dalam organisasi seperti Yong Yafa, Yong Sumatera, dan lain-lain. Hal ini kemudian diwujudkan secara nyata dengan dilakukannya Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Fase ketiga ini disebut sebagai masa revolusi fisik kemerdekaan. Peran nyata dari para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan ini dapat dilihat dengan nyata ketika mereka menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Perkembangan nasionalisme di Indonesia pada tahun 1966 ini menandai tatanan baru bagi pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun setelah Indonesia merdeka, terjadi banyak huru-hara dan pemberontakan Gestapo dan eksesnya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, ini mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor penggerak utama sehingga terbentuknya Negara Republik Indonesia. Bahkan sejak tahun 1970, para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikungkung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus. Setelah terjadi banyak pergolakan dan pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Baru, hal ini menimbulkan nasionalisme pada fase kelima yang kita sebut sebagai masa reformasi. Nasionalisme ini tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, akan tetapi terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa, meskipun melalui proses sejarah yang cukup panjang. Nah, itulah perkembangan nasionalisme di Indonesia mulai dari masa penjajahan hingga masa reformasi. Munculnya nasionalisme ini diawali dengan perjuangan fisik menuju perjuangan organisasi dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme yang begitu kuat kepada generasi muda sebagai penerus bangsa ke depannya. Nasionalisme di Indonesia ini begitu kuat pada masa lalu karena konsepsi bangsa ini lebih banyak merujuk beragam suku yang ada di tanah air, sehingga menyatukan tekad dan semangat untuk melawan penjajahan. Untuk itu, nasionalisme di Indonesia ini harus mampu untuk mewujudkan tata masyarakat yang bermartabat, yang sejahtera dan berkeadilan. Agar kita terhindar dari yang namanya chauvinisme yang menganggap bangsa sendiri lebih tinggi dibandingkan bangsa lain. Dan peran serta dari panggung internasional menjadi panggung untuk mensosialisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 4 konsensus bangsa Indonesia. Kita sudah membahas mengenai pengertian nasionalisme, faktor penyebab lahirnya nasionalisme, dan perkembangan nasionalisme dari masa penjajahan hingga masa reformasi. Untuk sumber lainnya dapat dilihat dari buku paket atau media sosial ataupun media lainnya.